PDUM yang ada di siswa tersebut juga tidak lengkap. Nah, kita tahu item-item yang ada di aplikasi EMIS juga tidak berbeda dengan di PDUM atau sebaliknya itu. Nah, untuk saat ini kita baru melaksanakan validasi di aplikasi PDUM yang madrasahnya sudah sinkron. Nah, bagaimana madrasah yang memang itu belum sinkron? Nanti ada mekanismenya tersendiri atau kemudian, karena kita lagi fokus terhadap madrasah-madrasah yang memang itu sinkron tepat waktu dan melakukan validasi di tingkat provinsi. Nah, apakah nanti madrasah akan diberikan kesempatan ataupun apa nanti akan diatur kemudian, karena pada dasarnya semua madrasah atau siswa itu berhak untuk mengikuti asesmen madrasah tersebut. Tapi ketika ada madrasah yang memang itu mungkin lalai atau mungkin apa gitu kan, nah itu ada mekanisme yang diatur kemudian hari. Bagi provinsi-provinsi yang sudah melakukan sinkron 100% selamat dan terima kasih sudah menempati waktu cut off yang diberikan oleh Subdit Kurikulum terkait batas waktu sinkron tersebut. Nah, saya yakin ketika dan saya masih melihat data-data yang ada di PDUM itu belum ada MSN-nya siswanya. Nah, itu juga perlu diperhatikan secepatnya supaya ketika aplikasi PDUM sudah melakukan validasi tersebut dan mengenerate untuk nomor ujian, nah itu data-data yang memang itu tidak lengkap dari madrasah kita akan dijelaskan oleh sistem itu sendiri. Jadi nanti madrasah atau yang memang siswanya itu belum lengkap di PDUM kita akan dijelaskan secara sistem, dan item-item yang memang itu di siswa tidak lengkap akan hilang. Jadi karena kita tidak mau ketika data tidak lengkap di aplikasi PDUM itu dan divalidasi itu tetap akan diberikan nomor ujian, karena nanti berkaitan dengan nomor ujian itu berkaitan dengan ijazah. Nah, ijazah juga kita harus valid juga, karena kita akan memberikan ijazah terhadap siswa yang memang benar-benar valid datanya di aplikasi PDUM. Nah, selanjutnya bahwa aplikasi PDUM sudah dibuka untuk validasi sampai tanggal 20 Februari nanti, dan setelah tanggal Februari nanti madrasah ataupun kanwil akan melakukan validasi dan di pusat juga akan menutup validasi tersebut. Nah, bagi madrasah untuk saat ini ada beberapa provinsi yang memang sudah melengkapi terkait validasi tersebut, tapi juga ada hampir tengah daripada 34 provinsi itu belum melakukan validasi. Nah, mohon kepada kanwil dan kabupaten benar-benar perhatikan data peserta didik. Nah, jadi madrasah tidak boleh membuat nomor ujian tersendiri, karena nomor ujian sudah ditulis di aplikasi PDUM. Nah, selanjutnya provinsi dan kabupaten juga jangan saya harapkan tidak membuat daftar sendiri atau meminta daftar tersendiri di kabupaten ataupun di madrasah. Jadi daftar tersebut sudah real time, artinya provinsi tidak perlu lagi membuat surat pengantar ataupun menghimbau kepada madrasah dan kabupaten untuk mengumpulkan data terkait peserta ujian, karena kevalidan aplikasi PDUM itu bukti bahwa madrasah melakukan validasi, melakukan pendataan yang benar, artinya siswa itu benar-benar ada di madrasah tersebut, baik itu dari tingkat TI, SMA. Nah,
karena di jenjang RA itu tidak ada asesmen madrasah, tetap jenjang RA akan divalidasi terkait validan data sehubungan dengan pengalokasian ijazah tersebut di aplikasi PDUM. Nah, mungkin salah satu yang paling diketahui bahwa ketika ada proses mutasi di madrasah, sampai saat ini masih bisa dilakukan ketika ada proses mutasi apa itu, dan itu mendapat persetujuan dari kabupaten. Jadi persetujuan itu untuk proses mutasi masih bisa dilakukan di tingkat madrasah. Mutasinya mungkin karena ini memutasi kemana, mau madrasah mana masih bisa dilakukan, dan itu harus mendapatkan persetujuan di baik itu di tingkat kanwil dan di tingkat kabupaten. Karena sebenarnya ketika sudah mau ujian itu siswa tidak diharapkan untuk mutasi atau madrasah tidak melakukan proses mutasi tersebut gitu. Jadi supaya data kita juga valid dan kita juga bisa melog daripada data madrasah tersebut, dan data ini bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang paling penting. Nah, data-data yang ada di aplikasi PDUM yang sampai saat ini diterima di aplikasi PDUM itu alhamdulillah sudah hampir 80% untuk kevalidannya. Jadi nanti apabila madrasah yang memang itu PNS-nya belum lengkap, ya segera dilengkapi, dan nanti teman-teman yang ada di kanwil dan kabupaten, baik itu kanwil dan kabupaten, bisa melakukan cek NSN bahwa melakukan validasi, sehingga masyarakat juga di pusat bisa melakukan generate nomor ujian untuk pelaksanaan asesmen madrasah tersebut. Nah, pencetakan yang memang pencetakan kartu ujian juga sudah ada di aplikasi PDUM. Jadi madrasah sudah tidak perlu lagi memberikan nomor, membuat nomor sendiri, membuat kode-kode sendiri. Nah, terkait kode, baik itu kode kanwil kementerian di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten dan madrasah, untuk tingkat kanwil itu sudah ada regulasinya tersendiri. Nah, untuk tingkat kabupaten itu ditetapkan oleh kanwil dan madrasah ditetapkan kanwil. Apabila ada perubahan atau penambahan, ya itu segera dihubungi kanwil, dan nanti kanwil akan menetapkan nomor selanjutnya. Jadi masyarakat yang memang itu masih belum